مرحبا يا شهر رمضان مرحبا يا شهر رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku dan saudari-saudariku, insan-insan beriman, marhaban ya Ramadan. Insyaallah dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memasuki kembali madrasah rohaniyah, memasuki bulan Ramadan. Walaupun saat ini kita sedang berada dalam keprihatinan yang cukup besar, tetapi sebagai hamba Allah yang beriman, hendaknya kita tetap bersemangat, optimistik, serahkan segala persoalan hidup dunia dan akhirat kita kepada Sang Penguasa Jagat Raya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudaraku dan saudari-saudariku, ibadah puasa Ramadan merupakan rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam yang ketiga adalah menjalankan ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan, yaitu bulan ke-9 pada kalender hijrah. Ibadah puasa bulan Ramadan ini baru diperintahkan pada tahun kedua hijrah, yang bertujuan untuk membangun, untuk membina kehidupan pribadi maupun sosial yang terjaga, terlindungi dari akhlak, perilaku dan perangai-perangai yang buruk. Ibadah puasa bukan hanya sekedar menahan diri dari lapar dan haus serta hubungan suami istri dari sejak fajar hingga matahari terbenam pada bulan Ramadan. Bukan hanya itu. Bila ibadah puasa hanya untuk memenuhi kaidah fikih, maka tak akan dapat kita mencapai maksud dari puasa tersebut. Puasa yang sejati hendaknya dapat memotivasi para pelakunya untuk meraih tujuan ibadah puasa, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187. Di antaranya yang pertama, hidup berakhlak, berperilaku, berperangai
takwa. Jadi takwa itu hendaklah kita buktikan di dalam perilaku, akhlak, perangai kita sehari-hari. Yang kedua, menjadi manusia alim, yakni manusia yang berilmu pengetahuan. Yang ketiga, menjadi hamba yang pandai bersyukur. Dan yang keempat, menjadi hamba yang sentiasa berada di jalan yang benar, cinta dan rela membela kebenaran. Kita sebagai anggota komunitas muslim sudah tentu kita melakukan adab, tata krama dalam berpuasa, seperti mencegah makan, minum, berhubungan seksual bagi suami istri dari fajar masuk waktu subuh hingga matahari terbenam. Karena ini sebagai adab atau tata krama, ya, maka tidak perlulah kita berlarian, terburu-buru, gopok-gapah, tergesa-gesa mengambil makanan atau minuman di saat masuk waktu maghrib, tanda berbuka puasa tiba. Seringkali kita dapati, kita lihat keadaan di lapangan pada saat azan maghrib tiba. Apa yang terjadi? Pada saat maghrib itu banyak sekali orang-orang yang seakan-akan kelaparan dan kehausan. Saudara dan saudariku, insan-insan yang beriman, bulan Ramadan tidak dinyatakan dalam Al-Quran sebagai bulan suci. Namun banyak juga orang yang berlebihan dalam menyucikan bulan Ramadan, dan sambil mengatasnamakan Tuhan dan agama, mereka melakukan kerusakan dan kezaliman dengan menyerbu dan merusak kedai-kedai makan sambil berteriak-teriak takbir dan meminta-minta untuk dihormati, sambil mereka berkata, hormati orang yang berpuasa. Masya Allah, bukankah cara-cara begini malah merusak citra Islam dan mencemari kemuliaan umat Islam? Seharusnya kita yang menghormati orang lain, bukan kita menjadi orang yang gila hormat. Bukankah bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya kita diseru untuk melatih diri agar kita dapat mengendalikan, agar kita dapat mengawal hawa nafsu. Untuk itu, saudara dan saudariku, insan-insan yang beriman, mari kita mengisi bulan Ramadan agar maksud dan tujuan yang disampaikan Al-Quran itu dapat terwujud dalam kehidupan nyata ini. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kita harus jujur terhadap diri sendiri. Coba perhatikan dengan seksama surah Al-Baqarah ayat 184. Diterangkan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang rela melakukan kebajikan, maka itu yang lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu bila kamu mengetahui. Saudara, di sini jelas sekali bahwa di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kompensasi bagi umat Islam. Bila ada orang yang berat dalam menjalankan ibadah puasa, maka ada kewajiban lain sebagai kompensasi, yaitu memberi makan seorang miskin.
Jika dia memberi lebih, maka hal itu lebih baik lagi, dan akan lebih baik lagi bila di luar bulan Ramadan dia mengganti atau mengqadha puasa yang ditinggalkannya selama Ramadan. Masya Allah, inilah ajaran yang sungguh luar biasa. Saudara dan saudariku insan-insan yang beriman, warung nasi, kedai makan, restoran yang buka di siang hari selama bulan Ramadan, ya, untuk mereka yang berat menjalankannya, untuk memenuhi keperluan orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang sangat berat pekerjaannya, orang-orang yang sedang dalam perjalanan, musafir, dan bagi mereka yang beragama lain. Warung nasi, kedai makan, restoran yang buka di siang hari bulan Ramadan tidak atau bukan ditujukan kepada orang-orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa kalau jujur pada dirinya sendiri, maka ia tidak akan membatalkan puasanya karena melihat ada kedai makan yang buka. Yang kedua, dalam surah Al-Baqarah ayat 185 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kemudahan bagi manusia dan tidak menghendaki kesukaran. Namun apa yang terjadi? Dalam kenyataannya malah kita menyusahkan umat dengan berbagai-bagai aturan fikih tambahan. Seharusnya ibadah puasa mendidik alam pikiran kita untuk tumbuh dewasa. Dengan melakukan puasa sebulan penuh, kita dapat mengawal dorongan hawa nafsu dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak kita tidak menyadari pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat 185 surat Al-Baqarah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, tetapi kita belum menyadarinya, malah akhirnya memberikan kesukaran bagi kita dan orang lain. Bagaimana mungkin kita dapat bersyukur sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat tersebut bila akhlak dan perilaku kita selalu menyusahkan orang lain? Yang ketiga, untuk meraih sesuatu yang luhur, yaitu untuk membina, untuk membangun diri, hidup di jalan yang benar, cinta dan rela membela kebenaran. Begitulah yang terkandung dalam ayat 186 surah Al-Baqarah. Dengan berpuasa 1 bulan penuh, kita dididik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat dengan kita. Kalau kita sudah dekat, insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah selama kita menjalankan ibadah puasa, kita tetap harus memenuhi seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beramal ibadah. Doa orang yang berpuasa yang senantiasa meningkatkan imannya dan memenuhi seruannya niscaya akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan doa-doanya. Tetapi saudara dan saudariku, jangan salah paham tentang makna doa yang dikabulkan itu. Doa yang dikabulkan itu adalah doa yang berisikan permohonan untuk hidup dan semakin dekat, untuk hidup yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, doa yang dikabulkan itu adalah doa yang berisi permohonan untuk hidup yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran Islam
menjelaskan bahwa kita hendaknya tidak berhenti pada syariat, sebab mana mungkin kita akan sampai pada peringkat akhlak mulia. Bukankah syariat dan akhlak mulia itu sangat erat sekali hubungannya? Syariat hanyalah koridor atau jalan. Artinya, syariat tidak cukup hanya dilalui saja, apalagi berhenti di tengah jalan. Orang yang melewati syariat itulah yang diharapkan dapat berperilaku tertib, tidak bertikai di tengah jalan, dan dapat menunjukkan tata krama, adab, akhlak, perilaku, perangai, kehidupan yang baik. Adapun berkenaan dengan ibadah puasa, bahwa puasa syariat itu harus dilanjutkan dengan perilaku tarekat. Tarekat sebagai perwujudan syariat ada 4 macam, yaitu yang pertama, berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berpuasa, kita diharapkan dapat hidup mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bermakna bahwa kita harus menjalankan, harus melaksanakan kebajikan atau amal soleh yang dikehendaki, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang menjalankan ibadah puasa harus berusaha tidak merasakan sakit hati bila diperlakukan sesuatu yang tidak menyenangkan oleh orang lain. Orang berpuasa tidak mudah terpancing emosinya, tidak mudah terbakar rasa amarahnya. Dengan kata lain, kita harus dapat menerima teguran ataupun kritik sepahit apapun itu. Kita harus mampu menanggapi atau merespon semua itu dengan langkah hidup yang tenang, teguh, dan arif bijaksana. Yang ketiga, orang yang berpuasa harus mampu menyaring atau menapis ucapan dan tutur kata dari teman, saudara, atau orang lain yang mengingatkan kita bila perilaku atau perangai kita ada yang kurang. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, orang yang terlatih dari ibadah puasanya harus pandai mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian. Yang keempat, tidak membanggakan kebaikan diri, tidak mempamerkan amal kebajikan, dan tidak pernah membanggakan jasa yang pernah dilakukannya dalam hidup sehari-harinya. Dia tetap menjaga diri dan rendah hati dalam mewujudkan rukun Islam yang ketiga ini, yakni puasa ini, dan dia harus mampu memerangi gejolak hawa nafsu. Saudara dan saudariku, insan-insan yang beriman, puasa Ramadan yang sebulan itu harus dapat diwujudkan dalam bentuk akhlak mulia dalam kehidupan kita sehari-hari. Keempat tarekat puasa itu harus menjadi bagian dari budi pekerti kita. Tanpa disertai tarikatnya, maka puasa kita hanyalah sebentuk upaya menahan diri dari lapar dan haus serta nafsu seksual bagi suami istri dalam rentang waktu fajar hingga maghrib yang hanya beberapa jam saja. Apa yang kita peroleh? Ya, tentu saja kita hanya memperoleh rasa lapar dan dahaga. Saudara dan saudariku, dengan menyertakan tarekat puasa dalam kehidupan kita sehari-hari, perselisihan, percekcokan, pertelingkahan yang tiada gunanya dapat kita hindari. Yang tercipta adalah sepi ing pamrih, rame ing gawe. Falsafah Jawa ini bermaksud tentang perilaku seseorang yang tidak mengharapkan pujian dan sanjungan, namun mereka selalu ada dan bersemangat ketika beramal, ketika bekerja. Itulah wujud dari pengabdian kepada Tuhan yang Maha Agung.
Bila seseorang telah dapat menjalankan puasa yang sejati dalam kehidupan ini, sebenarnya dia telah menang berperang dengan iblis. Ya, orang-orang yang telah menang perang dengan iblislah yang akan menerima anugerah agung dari Tuhannya. Orang yang berperang dengan iblis yang ada dalam dirinya adalah perang sabil yang sesungguhnya, perang sabil yang sebenarnya. Jadi, perang sabil bukanlah berperang dengan orang-orang kafir. Di dalam diri kitalah perang sabil itu terjadi, lantaran kekafiran bergolak dengan hebat untuk mengalahkan niat baik, suci dan luhur yang ada dalam diri kita. Jadi, kita tidak mampu mengalahkannya, maka sudah pasti perilaku kafirlah yang muncul. Na'udzubillahi min zalik. Saya ulangi, orang yang berperang dengan iblis yang ada dalam dirinya adalah perang sabil yang sesungguhnya. Jadi, perang sabil bukanlah berperang dengan orang-orang kafir, bukanlah berperang dengan senjata, tetapi berperang di dalam diri kita sendiri. Disitulah perang sabil itu terjadi, lantaran kekafiran bergolak dengan hebat untuk mengalahkan niat baik, suci dan luhur yang ada dalam diri kita. Apabila kita tidak mampu mengalahkannya, maka sudah pasti perilaku kafirlah yang muncul dalam akhlak kita sehari-hari. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min zalik. Untuk penutup tazkirah Ramadan ini, saudara dan saudariku, mari kita berharap dan berusaha semoga amaliyah Ramadan ini kita laksanakan dengan penuh iman dan ihtisab, dengan penuh iman, dengan penuh perhitungan, dengan ilmu pengetahuan, baik yang kita lakukan di siang ataupun di malam hari, merupakan amalan Ramadan yang terbaik dalam perjalanan hidup kita. Dan kalau Ramadan ini merupakan Ramadan yang terakhir dalam hidup kita di dunia ini, maka sekecil apapun amaliyah kita, semoga dapat menuntun kita mencapai derajat takwa yang mendapatkan janji-janji Allah dan Rasul-Nya. Namun kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita disampaikan usia kita di Ramadan-Ramadan tahun-tahun berikutnya dalam keadaan sehat sejahtera, berakhlak yang mulia, dan dalam suasana yang penuh kemakmuran, kedamaian, dan keharmonian. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal ali was-sahbil usud sadu bihi bidan wasud la siyama mahil hasud سيف الإله ابن الوليد. قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هام عظيم وكل هام همنا العظيم قد همنا